Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan bunyi berisik di mesin Matic Yamaha. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya. Kadang-kadang kita menemukan masalah nih. Di motor kita ada suara berisik nih, berasal dari mesin. Umumnya, suara tersebut disebabkan karena rantai keteng yang kendor, akhirnya menimbulkan suara yang berisik dan gak enak banget didengar di telinga kita. Untuk seri Bluecore 125, ini dia guys. Penyakitnya ada di tensionernya yang udah jelek. Tapi nggak menutup kemungkinan karena banyak juga motor yang baru si tensionernya lemah ya. Sehingga motor baru beberapa bulan pakai suaranya udah berisik. Nah, di versi Bluecore 125 inilah dia komponen yang menjadi tersangka utama kenapa motor itu suaranya berisik. Dan untuk masalah tensioner ini juga pernah timbul di Yamaha NMAX ya, generasi pertama. Ini pasti permasalahannya ada di tensioner. Makanya banyak banget yang ganti tensionernya pakai Jupiter Z1-nya Thailand. Karena memang si tensionernya itu lebih bagus, tapi untuk harganya juga lumayan mahal ya. Kalau tensioner ini murah ya dari Yamaha. Ada versi yang depannya itu 2 ND dan 2 PV. Dan banyak juga ya seri yang lain ya. Kode-kodenya tinggal nanti dicari di part katalog. Nah, ini dia nih. Kalau si per dari tensionernya udah lemah, dia nggak neken keteng atau neken rantai keteng secara benar ya. Jadi ini udah lemah, rantai ketengnya jadi loncat-loncat di lidah tensionernya. Makanya timbullah suara berisik nih. Ini dia penyebab masalahnya. Terus rata-rata kerusakan dari tensioner ini berapa lama sih? Kalau kerusakan dia nggak menentukan jarak, tergantung dari cara kita pakai motornya. Untuk motor saya sendiri usianya udah 40.000 km pemakaiannya. Dia udah ganti nih tensioner. Karena memang ada suara berisik di mesin. Dan setelah saya cek memang si tensioner ini yang udah minta diganti. Wajar lah. Karena gaya riding saya nggak suka slow-slow ya. Akhirnya ini tensioner juga minta cepet ganti. Tapi untuk seri Yamaha Aerox, ini tensioner cukup awet ya. Jarang banget rusaknya. Dan NMAX yang sudah di atas 2017 juga si tensionernya udah bagus. Kerusakannya, dia lebih banyak kalau dipakai lebih dari 40.000 km. Beda dengan yang versi Mio M3 ya. Kadang-kadang setahun juga dia berisik dan udah lemah lagi. Ya tinggal ganti aja ya si tensionernya dengan harga 136. Biar suara klotok-klotoknya di dalam mesin hilang. Nah, selanjutnya nih guys. Ini ada dua lahar nih. Dua-duanya adalah lahar Nokon As. Di versi Mio Bluecore 125 ini sangat jarang banget terjadi kerusakan. Karena mesinnya juga kecil, bannya kecil sehingga beban yang diterima si bearingnya juga nggak terlalu berat. Beda dengan versi Bluecore 155 di Yamaha NMAX, Aerox atau Lexi. Lexi walaupun 125 tetap aja ya menggunakan VVA dan masih termasuk maxi scooter, jadi bebannya juga berat. Nah, ini komponen yang sering banget jadi masalah. Kadang-kadang suara motor berisik itu timbul kalau kilometer di motor kita udah melewati dari 20.000 km. Seperti pengalaman saya, tahun kemarin, tepatnya bulan Juli tahun 2019, saya pernah ganti si lahar Nokon As ini nih. Karena suara mesin udah berisik dan bikin gak nyaman. Setelah dibongkar dan ganti lahar Nokon As ini,
dia aman nih. Nggak ada suara berisik lagi di motor saya. Mungkin ada anggapan, jorok kali, jarang ganti oli, jarang servis. Oh, motor saya kalau masalah ganti oli rajin banget ya. 2000 km pasti ganti oli. Jarang banget sampai di angka 2500, apalagi 3000 lebih baru saya ganti. Untuk oli pasti saya jaga banget ya. Tapi yang namanya komponen ini, kalau udah waktunya rusak ya rusak. Akhirnya menimbulkan suara berisik di motor kalian. Dan juga sih bisa dibilang untung-untungan juga ya. Kadang ada yang awet, sampai 40.000 km dia nggak masalah. Ada yang baru 5.000 km bermasalah. Itu tergantung untung-untungan. Ini juga agak aneh sih. Karena banyak banget ya penyakitnya. Di Aerox itu suara mesinnya berisik akibat dari bearing knock on us ini yang bermasalah, udah oblak. Nah, kenapa sih bearing knock on us ini lebih cepat rusak dibandingkan dengan motor-motor lainnya? Jadi, karena motornya udah VVA dan bannya juga udah gede-gede, maka kinerja dari knock on us itu menjadi lebih berat, terutama di bagian laharnya. Sehingga mempercepat umur dari si lahar knock on us ini. Apalagi kalau kalian sering geber-geber gasnya, sering kebut-kebutan, udah pastilah si komponen ini akan minta cepet ganti. Nah, untuk penggantiannya kalian bisa cari nih, kode spare partnya 6906. Ini untuk lahar bagian belakangnya. Jangan lupa kalau kalian habis ganti lahar depan, ganti juga nih. Sorry, salah. Maksud saya, kalau kalian udah ganti lahar belakang ya, yang gedenya, jangan lupa ganti lahar depannya juga nih, yang kecil. Ini serinya 6001. Kalau kalian pengen ganti lahar knock on us, lebih baik dua-duanya ya, yang belakang dan depan. 6906 dan 6001. Dan usahakan untuk ganti lahar yang bagus ya, jangan bawaan dari pabriknya kayak gini nih, merek Koyo. Untung nggak ditempel, kalau ditempel jadi tempel Koyo. Dan NSK, minimal kalian ganti ya merek SKF lah, atau Faito, atau merek FAG. Itu adalah bearing-bearing yang bagus dan awet katanya. Kalau saya sih udah ganti merek SKF ya, depan belakang, semoga awet, karena harganya pun beda jauh ya. Dari harganya sendiri untuk yang standarnya Yamaha kayak gini hanya 80 ribuan. Sedangkan untuk yang SKF saya beli 235 ribu. Untuk lahar kecilnya yang SKF itu kemarin 43 ribu, kalau ini kalau nggak salah ya 25 ribuan nih yang kecilnya. Nah, buat kalian yang usia motornya udah lebih dari 20.000 km dan merasa bahwa motor itu sering kencang-kencangan, ada baiknya kalian mulai menyisihkan uang untuk beli si lahar knock on us-nya ini nih, dengan versi yang saya sebutin tadi. Karena kalau kalian nanya di bengkel resmi, ini laharnya nggak dijual terpisah ya untuk Yamaha Aerox. Harus beli satu paket, di part katalog pun nggak dipisahin. Yang dipisahin itu laharnya Yamaha Fiction. Kalau susah nyari juga ya tinggal nyari aja kode partnya seperti ini nih. Atau kalian beli online dan nyari kode laharnya seperti ini. Insya Allah kalau kalian sudah ganti lahar knock on us, suara motor kalian akan adem lagi, seperti baru lagi suaranya. Karena inilah komponen yang sering rusak di Yamaha Aerox, NMAX, dan Lexi laharnya. Untuk tensionernya sendiri dia jarang banget ya rusaknya. Ini saya juga udah ganti 2 kali nih. Tahun kemarin saya ganti dan tahun sekarang juga saya ganti lagi. Karena suaranya berisik banget. Ternyata penyakitnya ada di sini, di lahar knock on us-nya. Kalau tahun kemarin saya nggak sempat ganti yang kecil, hanya ganti yang gedenya aja. Tapi sekarang udah saya ganti full set semua. Semoga awet dan lebih tahan lama dibandingkan dengan lahar
bawaannya ini. Dan ada satu lagi ya guys, komponen yang jadi tersangka utama kalau suara mesinnya klotok-klotok. Ini kalau kalian udah ganti tensioner masih bunyi juga, ganti lahar belakang noken asnya masih bunyi juga, lahar depan masih bunyi juga. Itu ada di rocker armnya. Cuman sayang saya nggak ada contoh rocker armnya. Punyanya Yamaha Aerox, NMAX atau Lazy. Tenang aja, saya punya contohnya. Walaupun bukan punyanya Yamaha Aerox, NMAX atau Lazy. Ini dia guys. Ini penyebab utamanya kalau udah komponen-komponen ini kalian ganti. Ini dia guys. Ini di rocker armnya. Ini punya X-Red ya. Rocker armnya. Dia ada masalah di sini nih. Ternyata ininya nih guys. Ininya udah koclak nih. Ini kalau bisa jelas dilihat ya. Nih. Kayak gitu ya. Tuh, kalau ini jelas banget ya. Nah, ini dia nih yang menyebabkan suara mesin berisik. Sama kok di X-Ray saya pun kayak begitu. Saya udah ganti lahar noken as, tensioner, ngecek segala macam, suaranya tetap aja berisik. Setelah ganti rocker arm, alhamdulillah aman. Ini penyebabnya ada di sini. Sama kayak punya Aerox pun, NMAX kalau berisik, berarti ada masalah di rocker armnya. Untuk harganya sendiri, rocker arm Aerox atau NMAX lumayan ya, harganya mahal. Tinggal cek ya di part katalog ya. Nah, ini dia guys, komponen-komponen yang menjadi tersangka utama kalau ada suara berisik di motor kalian. Kayaknya cukup dulu ya penjelasan kali ini mengenai suara berisik di motor Matic Yamaha. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe yang belum subscribe, share video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.